Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel YouTube di Jepangan satu ini. Saya harap kalian dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, di video kali ini guys, aku tidak sendiri. Aku ditemani oleh salah satu panutan, panutan yang selama ini aku tujuan ke Jepang itu mungkin berkat dari dari Mas yang satu ini. Nah, sebelum lanjut kita bincang-bincang lebih dalam lagi, ngobrol-ngobrol. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di share ke semua media sosial yang ada Anda punya. Nah, kita lanjut aja perkenalan dengan teman saya ini, senpai saya ini. Senpai itu adalah kakak tingkat yang udah lama tinggal di Jepang, jadi panggilnya senpai gitu. Yuk kita lihat aja dengan Mas Pendra. Selamat sore Mas. Ya sore. Boleh perkenalkan mungkin nama Indonesianya di mana gitu, seperti itu. Ya kenalan biasalah gitu. Ya teman-teman, nama saya Hendra. Saya asli dari Kebumen. Baik, Kebumen Mas. Ya. Oh gitu. Jadi teman-teman, ini itu senpai ya. Jadi aku masih belajar apa sih Jepang itu. Dia itu udah tinggal lama di Jepang gitu. Jadi udah tinggi pengalamannya. Nah, kita pasti banyak informasi yang saya akan sampaikan, terutama buat diri pribadi saya. Mudah-mudahan kedepannya bisa mencontoh Mas seperti ini. Nah Mas, jadi Mas Pendra ini awal tujuan pergi ke Jepang itu apa sih gitu, motivasinya gitu? Aku dulu di Indonesia kan sekolah di keperawatan, di Akademi Keperawatan Kesehatan Angkatan Darat, itu Kodam 4 Diponegoro. Waktu itu aku kelas 3, tingkat 3 itu temanku ada yang dari desaku itu Kensusei ke Jepang. Nah di situ aku berpikir bahwa aku pengen ke Jepang, lulus dari Akper ini aku kepengen ke Jepang. Terus aku lulus 2014 akhir itu aku lulus. Terus aku di Kebumen itu nyari LPK. Nah LPK itu ternyata punya temanku gitu kan. Terus aku tanya, masih temenan gitu. Terus aku tanya, aku pengen berangkat ke Jepang, tolong ajarin bahasa Jepang gitu. Nah, awalnya dari situ. Awalnya niat dulu gitu ya. Niat dulu pengen ke Jepang, tapi nggak tahu apa ya, jalannya itu nggak tahu gimana caranya gitu. Masih polos lah ya. Masih ada mimpi gitu, iya. Jepang seperti apa. Gitu. Terus aku di situ temanku karena hanya bisa ngangkatin Kensusei kan, dia nggak tahu kalau untuk keperawatan caranya gimana gitu. Nah, singkat cerita, temanku nawarin kuliah aja ya di Jepang gitu. Kuliah nggak kerja? Bukan kerja. Kenapa? Karena dia kan ngangkatinnya Kensusei, aku Kensusei badannya kekecilan katanya, kasihan gitu. Oh, jadi fisik ya awalnya? Iya, fisik aku nggak masuk sama dia gitu kan, kasihan katanya. Terus kuliah aja yuk gitu. Sama dia ngajak, yuk nanti tak izin sama orang tua aku dulu kan biayanya nggak dikit ya. Iya. Dulu aku berangkat itu sekitar 70 jutaan. 70 juta? Dulu itu 2014? Ya 6 tahun yang lalu lah. 6 tahun yang lalu 70 juta. Wow. 70 juta. Gila ya. Nah habis itu kita berangkat ke Jogja. Ya nggak usah disebutin lah itunya ya. Sekolahnya di Jogja. Aku sekolah bahasa di sana 5 bulan. Terus waktu visa turun itu buat pembuatan visa, namanya apa ya? Ini apa? Visa ya buat. Iya, untuk pembuatan visa itu temanku itu nggak turun. Itunya suratnya itu nggak turun. Oh ya, eligibility. Iya, itu nggak turun. Nggak turun. Yang turun punya aku aja gitu kan, sama teman-temanku yang lain. Kok bisa? Nah itu, dan aku nggak sampai saat ini aja nggak tahu alasannya kenapa. Materi, uang? Bukan masalah itu kayaknya. Oh, jadi. Tapi nggak tahu kenapa alasannya, aku nggak tahu. Nah di situ aku bingung. Jadi berangkat atau enggak, karena panutanku dia, karena dia yang udah bisa bahasa kan. Aku nggak bisa bahasa sama sekali. Hiragana sama katakana sama sekali. Waktu itu ya baru belajar kan 5 bulan kan itu. Masih
takut gitu berangkat ke Jepangnya itu. Oh gitu. Jadi emang buat teman-teman kalian juga yang mau pergi ke Jepang itu tidak hanya pergi aja gitu kan. Jadi harus ada tujuan tertentu dulu, karena emang bener ya, saya pribadi juga Mas, mikirin uang 70 juta mendingan buat bisnis, usaha gitu kan. Kalau kita nggak benar-benar buat yang serius gitu kan ke Jepang. Jadi setelah proses itu ke Jepang tuh Mas pergi. Setelah itu surat turun kan, udah aku memberanikan diri berangkat ke Jepang bertiga waktu itu. Satu angkatan itu naiknya yang murah dulu ya. Murah. Pesawatnya yang murah yaitu AirAsia lah. AirAsia kita berangkat pakai AirAsia. Itu transit di Malaysia itu sekitar 4 jam dulu. Oh, jadi di sana ya. Perjuangan ya. Ya, sampai nyampe datang ke Jepang, terus dikasih tahu sekolahnya. Ini singkat cerita, kita sekolah di situ. Ternyata selama kan sekolah Nihongo Gakko ya, itu ya. Ibaratnya kuliah Nihongo Gakko bahasa di Indonesianya itu. Itu selama 2 tahun itu emang perjuangan yang paling berat banget itu sih. 2 tahun pertama itu. 2 tahun pertama itu berat. Belum berangkat ke Jepang itu bukan indah gitu ya. Bukan. Itu awal dari perjuangan. Wow. Ibarat kata gini, kita pengen ke Jepang kan ya. LPK yang di Indonesia itu ibaratnya sesuatu yang buat buka pintu gerbang ke Jepang. Nah, nyampe visa turun itu kunci buat buka gerbangnya Jepang itu. Nyampe kita lewat imigrasi, nyampe di Nihongo Gakko ini kan, yaitu Nihongo Gakko itu jalan ke Jepang, cuman jalannya masih sempit gitu. Masih sempit ya? Iya, masih sempit. Jadi saya pikir kebanyakan orang pengen ke Jepang. Dia udah di Jepang tuh udah merasa berhasil. Iya. Padahal belum guys, itu baru mulai awal perjuangan kita. Benar. Gila. Benar. Jadi terus, tapi mungkin buka gerbangnya masih sedikit gitu ya. Nah terus setelah itu? Dan karena kita Ryugakusei ya, Ryugakusei itu mahasiswa asing ya, bahasa Indonesianya mahasiswa asing. Itu angkatanku banyak, dan yang bertahan sampai bisa di sini, sekarang di sini itu hanya beberapa orang. Yaitu karena kerasnya di 2 tahun itu, perjuangannya keras. Contoh perjuangannya ya, aku dulu waktu Nihongo Gakko itu pagi jam 6 bangun, jam 7 berangkat kerja, sampai pulang jam 12 siang. Terus jam 1 udah persiapan buat berangkat sekolah. Terus sampai jam setengah 6. Nanti kita jam 6 udah berangkat kerja lagi sampai jam 2 pagi. Tidurnya kapan ini? Tidurnya itu sekitar setiap hari aku hanya tidur sekitar dari jam 3 kan, 4, 5, 3 jam lah, sekitar 3 jam. Gini Mas, yang aku luruskan kan Mas tujuannya itu sekolah. Kenapa bisa sampai banting tulang buat kerja sampai tidur 3 jam? Karena aku orang miskin, di rumah nggak punya, bukan orang yang ada ya, orang pas-pasan gitu. Jadi orang tua aku suruh biayai aku kuliah di sini kan nggak mungkin. Uang 70 juta aja itu udah mentok-mentokan. Mungkin aku aja sampai hutang kan di bank itu kan untuk berangkat ke sini. Itu aku sampai hutang, dan aku harus nyicil bank sama bayar sekolah di sini sama buat hidup di sini. Iya, hidup ya. Ya itu kenapa aku harus banting tulang di situ. Kenapa banyak teman-teman yang nggak kuat di 2 tahun pertama itu, yaitu alasannya itu. Nah gitu. Jadi kadang-kadang ya kita juga sadar diri gitu, meskipun kita orang yang nggak punya, saya orang kampung gitu, tapi mimpi kita tuh harus tinggi langit, apapun caranya itu. Mau kita pinjam uang, mau apapun, yang penting kita tujuannya benar, dan insya Allah mungkin Allah tuh udah membuka jalan kita gitu ya. Iya benar sih. Wow, jadi tidur hanya 3 jam. 3 jam. 3 jam berarti buat cari materi lah ibaratnya. Iya. Buat, karena kerja dua kerjaan sih. Jadi kan emang bener ya kalau di Jepang itu kerja itu 28 jam, itu cuman formalitas doang kebanyakan. Jadi jangan takut buat teman-teman juga ya yang merasa aduh gimana nanti biaya hidup. Nah, ya bukan salah juga sih ya. Salah gak sih kalau misalkan lebih dari 28? Sebenarnya salah sih, ya? Aturannya salah. Tapi kalau kita mentaati itu, benar-benar mentaati itu, ya kita nggak bisa makan. Yes, bentar ya. Kita bisa ngitung lah. Teman-teman juga bisa ngitung sendiri lah. 28 jam dengan per jamnya hanya paling 850 kali 28 jam per minggu. Nanti kalikan 4.
untuk biaya hidup di Jepang, teman-teman pasti udah bisa ngitung itu. Wow, jadi emang terpaksa ya. Iya. Kalau udah ada kebutuhan pun kesemangat bekerjanya tuh pun lebih meskipun tidur 3 jam, teman-teman ya. Gila. Tapi itu nggak selama 2 tahun ya. Beberapa hanya tahun pertama mungkin itu ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi selama 2 tahun kita sekolah Nihongo Gakko, sekolah belajar bahasa Jepang gitu kan, buat mungkin setelah lanjutnya tuh bisa kerja, bisa lanjut sekolah gitu kan. Jadi buat teman-teman juga belajar di Jepang, belajar bahasa Jepang itu menurut saya kalau untuk setahun 2 tahun tuh gak cukup guys. Apalagi buat belajar di Indonesia doang, gak ada motivasinya gitu kan. Jadi kita pergilah ke Jepang buat belajar bahasa Jepang, nanti kita lanjut ke kerja atau sekolah gitu. Nah Mas, jadi setelah udah lika-liku itu ya 2 tahun kerja cuma tidur 3 jam, buat aku itu mustahil sih ya teman-teman. Tapi gila hebat bisa sampai titik ini loh gitu, bisa sampai wow gitu, udah bertahun-tahun di Jepang. Itu sangat berat gitu menurut saya tuh, gak mungkin, gak bisa semua orang seperti itu gitu. Nah setelah 2 tahun pengalaman seperti itu, apa kedepannya seperti apa gitu lanjutannya? Itu kan singkat cerita kan Nihongo Gakko wisuda ya. Wisuda Nihongo Gakko. Alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah lulus. Sekolah biasa lulus. Dengan nilai dengan dia segitulah. Enggak apa-apa. Oh, jadi lulus alhamdulillah. Ya, lulus. Nah, setelah lulus. Orang tua bangga dong. Bangga lulus. Berarti 2 tahun guys lulus sekolah dengan Anakku lulus. 3 tahun tidur doang lulus dengan 2 tahun sekolah itu, wah hebat. Bisa bayar lunas itu kan. Lunas. Nah, aku kan dulu part time ya di Kaigo. Teman-teman kalau yang belum tahu Kaigo itu perusahaan panti jompo lah kalau itu di Jepang ya, panti jompo. Karena aku basicnya perawat di Indonesia, jadi aku suka kerjaan itu, makanya aku tekunin kerjaan itu selama 2 tahun itu. Jadi dari awal datang Jepang aku udah part time-nya di Kaigo itu. Jadi selama 2 tahun Nihongo Gakko itu Bang udah kerja paruh waktu di perusahaan Kaigo itu. Panti jompo itu 2 tahun. Iya, di situ lulus Nihongo Gakko. Oh, di Hotataka itu. Di perusahaan itu. Iya. Terus aku ditawarin Susoku itu ya perubahan dari part time ke karyawan tetap lah ibaratnya, bisa dikatakan karyawan tetap gitu kan. Nah, tapi sayangnya karena aku belum punya fukushishi ya, fukushishi itu lisensi untuk keperawatan lansia di Jepang itu namanya Kaigo Fukushishi. Itu karena aku belum dapat itu, di imigrasi Susokuku ditolak. Jadi visa Kaigoku nggak keluar. Wow. Akhirnya disitulah ada permasalahan lagi dalam hidupku, yaitu antara mau pulang atau mau lanjut. Mau lanjut sekolah aku nggak punya biaya, mau pulang aku udah ngeluarin biaya banyak gitu. Akhirnya itu kita sodang sama bos, terus bos nawarin, yaudah kamu sekolah yang bener tak biayai itu. Dari si bos tersebut. Si bos itu yang 2 tahun itu. Iya. Niatnya mau dibayarin. Iya. Wah. Nah gitu. Akhirnya aku tak izin dulu karena aku kan nggak tahu perjanjiannya apa. Kalau aku dikasih uang itu kan aku takut kan. Akhirnya di situ tertulis secara hitam di atas kertas itu tertulis bahwa peraturannya hanya kamu 5 tahun harus bekerja di sini. Lah gajinya gimana gitu kan, aku tanyain itu kan, takutnya dipotong-potong gitu kan nggak mau kan. Tapi di situ ternyata gajinya normal seperti orang Jepang, gaji dan lain sebagainya sama seperti orang Jepang gitu. Makanya aku aku mau kayak gitu. Udah ada stempel itu hanko itu tanda tangan lah kalau di atas materai itu. Jadi aku berani. Akhirnya aku sekolah di sekolahan Pasu itu. Di sekolah Kaigo itu. Oh, jadi awalnya Kaigo tuh emang pengen niatnya juga kerja Mas ya. Kerja. Udah 2 tahun sekolah udahlah mungkin kerja kita gitu. Cuman ya udah ada yang namanya juga hidup ya, nggak selamanya lurus, pasti ada turunnya gitu. Oh, jadi dari si bos perusahaan Baito 2 tahun itu dibiayain sampai lulus sekolah. Itu ibaratkan D3 ya. Sampai buku cetaknya aja itu ibaratkan D3 ya. Iya. D2 sih kalau D2. Karena 2 tahun kita D2. Oh, gila. Jadi teman-teman nama gitu ya, ini gitu doa orang tua Mas. Jadi nggak tahu ya kita mau benar-benar antara 2 atau 2 lulus itu kan, kita tuh nggak kayak di Indonesia lah, kita lulus kuliah atau mau kerja atau mau lanjut sekolah gitu kan.
Di Indonesia mungkin ada orang tua, bisa ada yang support, biayanya murah. Ini di Jepang loh gitu, antar hidup dan mati gitu kan, tanpa 2 tahun secara cuma-cuma atau sekolah lanjut pengen kerja gitu. Sedangkan kerja ini butuh lisensi yang benar-benar menunjang kamu untuk ke imigrasi gitu. Akhirnya dibiayain sama wow, dibiayai wow. Itu biaya Sekolah sekitar biaya sekolah aja 120, berarti berapa itu? 120 mang, berarti 150 juta ya. Ya sekitaran gitu mungkin ya. 150 juta secara cuma-cuma si bos itu hanya biaya sekolah ya. Biaya sekolah. Kan karena aku nggak boleh ketahuan baito 2 kan, ketahuan kerja part time 2 kan, si bos nggak boleh, aku dimarahin nggak boleh kerja 2 lah. Aku bilang kalau aku nggak kerja 2 aku nggak bisa makan gitu lah, berarti kekuranganmu berapa gitu kan, untuk seikatsu yang normal aja lah gitu kan. Nah, aku kurang ya ada beberapa mang aku kurang kan. Nah, tak sebutin nominalnya di situ. Si bos ya udah selama 2 tahun tak tambahin gajimu sekian untuk nutup kekuranganmu. Wow. Jadi beasiswaku bukan hanya beasiswa untuk sekolah, tapi untuk kehidupanku aja itu dibantu sama. Jadi aku menerima uang seikatsu lah untuk kehidupan. Dikasih cuma-cuma. Jadi total itu karena sampai 2 tahun sekitar 90 ya. Sampai sekitar 90-an. Kayaknya banyak aku dapatnya waktu itu. Tapi sih yang Usman ini ya, yang Usman ambil dari ini tuh, jadi mungkin ini tergantung kembali ke diri kitanya sendiri sih. Nggak, orang Jepang itu ya, jangankan ngasih materi, ngasih apa sih selembar juga susah ngasih itu, apalagi ngasih uang gitu kan. Ini dalam hal sekolah gitu. Jadi dimanapun kita kerja, dimanapun kita sekolah gitu, dengan ikhlas, dengan hati, nanti atasan pun ngelihat kita. Benar. Sampai segitunya ngasih seikatsu, ngasih biaya Benar. hidup. Benar, biaya hidup. Gajinya tambahin gitu. Iya, jadi seumpama aku gaji hanya kerja kan 28 jam, paling dapat berapa? 8. Ya sekitar 8 mang ditambah 3 mang gitu. Serius? Iya. Beneran sampai lulus aku sekolah. Gila. Jadi emang belum ada sistem beasiswa gitu. Oh, waktu angkatanku itu kelas 1 itu ada dari Gunmakeng, sebenarnya udah ada ya teman-teman, itu udah ada beasiswa, hanya karena Ryugakusei itu nggak punya hosoning, makanya mereka nggak bisa dapat beasiswa. Jadi yang bisa dapat beasiswa hanya Nihonjin aja waktu itu. Orang Jepang doang. Orang Jepang aja. Nah, setelah aku kelas 2, karena banyak teman-teman Ryu, kan angkatanku di sekolahku dulu kan, di kampusku itu kan angkatan pertama Ryugakusei di kampusku. Angkatan pertama. Sebelumnya nggak ada. Hanya ada 2 orang orang asing, itu pun karena bukan Ryugakusei, itu nikah sama orang Jepang. Jadi visanya bukan visa Ryugakusei. Kalau nggak salah itu ya. 2 orang itu orang Filipina. Jadi Ryugakusei yang khusus disebut Ryugakusei di kampusku dulu itu angkatanku angkatan pertama. Yang untuk Kaigo ya. Nah, di situ aku naik kelas 2 karena teman-teman udah banyak yang part time di perusahaan Kaigo. Terus mereka kendalanya biayanya kan cukup lumayan kan di kampus Kaigo kan. Biayanya itu lumayan, akhirnya dia ngeluh seperti itu. Perusahaan-perusahaan itu pada sodang ke Kenco. Kenco itu tempat apa ya? Dinas apa sih? Bukan ya? Apa ya? Provinsi sih itu. Provinsi ya, kayak kantor kecamatan. Iya, bukan lah, provinsi apa sih? Gubernur, kantor gubernur. Dia di kantor gubernur, mereka bahas masalah itu. Akhirnya keluar di bulan Natsu, sekitar Natsu. Uang beasiswa. Iya, di sekitar bulan 8 ada pengumuman bahwa Ryugakusei bisa khusus untuk Kaigo ya, untuk Gunmakeng itu bisa dapat beasiswa. Dengan satu catatan, mereka harus punya hosoning. Lah siapa hosoning mereka? Karena Ryugakusei kan nggak punya orang tua di sini kan. Penanggung jawab betul. Iya, penanggung jawab. Jadi mereka penanggung jawabnya yaitu tempat kerja Kaigo itu. Perusahaan-perusahaan Kaigo itu menjadi penanggung jawab di si Ryugakusei-nya itu. Akhirnya Ryugakusei mereka dapat, sampai sekarang masih ada program itu. Jadi emang di Jepang itu emang mesti harus ada penanggung jawab. Harus ada penanggung jawab. Mungkin supaya kita tuh nggak
kelaparan gitu apa Iya. sih maksudnya Ya. gitu nggak terlantar lah ya. Iya, kalau di imigrasi juga jelas penanggung jawab kita adalah siapa, orang tua. Kita kan orang tua di Indonesia. Iya, benar. Jadi siapa sih menanggung jawab kita gitu kan, diri kita sendiri masa sih gitu. Jadilah cari perusahaan yang menanggung jawab kita. Wah, jadi selama 2 tahun alhamdulillah sekolah lagi berarti sekolah ya? lagi. Sekolah 2 tahun dari 2 tahun lah. Sekolah yang 2 tahun ini yang untuk ini Kaigo itu beda jauh sama yang sekolah 2 tahun yang awal. 2 tahun yang awal kan benar-benar taiheng ya. Banyak orang yang kabur ya. Maunya kabur dalam artian nggak nerusin terus pulang ke Indonesia gitu. Kalau yang 2 tahun ini karena itu udah saya mongkaku udah kejurusan kan, keperawatan lansia itu. Aku pribadi udah pernah mempelajari hal itu di Indonesia. Jadi feel-ku dapet lah di situ. udah Aku suka udah nyambung lah ya. Iya, aku suka pelajarannya. Nggak keterpaksaan. Nggak keterpaksaan. Yang kedua, sekolahnya itu apa ya? Enak karena kita udah dibiayai kan. Jadi kerjanya hanya sedikit aja untuk benar-benar belajar kita jadinya. Di situ benar-benar jadi kayak mahasiswa. Kalau yang 2 tahun awal kan bukan mahasiswa, itu emang benar-benar kayak ya. kerja rodi itu. 2 tahun pertama mati-matian buat biaya hidup, buat bayar utang, buat ke segala rupa. Jadi setelah masuk sekolah Kaigo ini emang udah benar-benar buat belajar karena Nah, di emang situ udah ditanggungi biaya sekolahnya. Iya, setelah itu lulus saya Monggako, tes lah Fukushishi. Sebelum kelulusan itu ada tes yang namanya Kaigo Fukushishi itu. Itu kalau di Indonesia, kalau untuk perawat di Indonesia itu seperti STR itulah. Ada Indonesia juga. Surat tanda registrasi itu ada namanya ujian kompetensi. Itu di Jepang ujian kompetensi untuk Kaigo namanya itu yaitu Kokashikeng untuk Kaigo Fukushishi. Nah, setelah dapet aku alhamdulillah dapat Fukushishi itu. Nah, Fukushishi itu akhirnya itu yang mengantarkan aku untuk jadi punya visa Kaigo itu. Oh, jadi bukan hanya Kokashikeng aja, jadi Fukushishi pun bisa untuk Yaitu Kokashikeng itu. Kokashikeng itu kita tes Kokashikeng, lulusnya dapat Fukushishi itu. Fukushishi sertifikat dari Kokashikeng itu. Wow, benar-benar. Ya itu bikin visa kerja, visa Kaigo pakai Fukushishi itu sampai sekarang. Aku bisa susoku di perusahaan Kaigo sampai sekarang ini. Gitu ya. Oh gitu. Jadi apa sih motivasi buat teman-teman semua kita supaya bisa, kalau dipikir-pikir ya capek dengerin juga ya, 2 tahun sekolah kerja tinggal 3 jam, masa harus sekolah lagi? Aku juga pikirnya kayak gitu. Cuman mungkin buat teman-teman juga gitu, ada nggak sih motivasi buat teman-teman juga supaya lebih termotivasi lagi biar mulai dari sekarang gitu, ada nggak sih gitu? Kalau dari aku sih buat teman-teman yang punya punya mimpi ya harus punya prinsip. Dan yang kedua, kalau kalian masih punya ibu ya doa ibu yang paling. Doa ibu ya. Doa ibu apapun itu, aku masanya dari dulu itu pasti minta doa ibu sih. Sedangkan kalau di Jepang itu emang benar-benar mandiri Mas ya. Maksudnya kalau namanya di Indonesia masih ada saudara, ibu, bapak, kakak maupun kita kesusahan pun masih ada mereka yang meluk kita, yang merangkul gitu. Sedangkan ini negara orang Mas ya. Apa sih yang bisa bikin bertahan sampai titik ini tuh apa sih gitu? Itu karena ada kepikiran gini. Capek lah udahlah. Enggak. Karena aku orang yang nggak punya kan di Indonesia, dan aku pengen merubah itu semua. Makanya merubah nasib itu. Makanya aku semangat sampai detik ini gitu. Meskipun banyak mungkin teman-teman yang di Jepang sekarang, Ryugaku sih di Jepang dan belum tahu Susokunya gimana. Terusin aja kalau saranku sih. Jangan sampai pulang Indonesia gitu. Karena kalian perjuangannya di sini kan udah panjang kan. Jadi kalau mentok Susokunya susah, tetap sampai berjuang sampai benar-benar sampai dapat gitulah. Apa yang kita capai itu, apa yang kita inginkan pun. Itu. Oh, gila sih. Emang iya ya. Begitu teman-teman. Jadi mungkin ya buat teman-teman juga ya, kita background dari bukan orang kaya yang selalu dikirimin, karena emang bener sekolah di Jepang itu emang nggak murah Mas ya. Nggak murah ya. Bisa satu semester itu berapa sih kira-kira? Satu semester kan sekitar 30 mang ya. 30 mang berarti berapa? 30 mang kan 300.000 yen ya. 300.000 yen. Kalau sekarang
dibikin yang mudah aja lah. Kalau 1 yennya hanya 100 rupiah, itu hanya 100 rupiah ya, itu udah 30 juta kan. Berarti kurang lebih ya satu semester itu 45 ada ya, kurang lebih. Iya kalau sekarang mungkin 45 berarti kita 4 semester habis berapa? 130 60 juta gitu kan. Ya sekitar segituan. Mahal kan? Mahal banget. Di mendingan Indonesia udah nggak mungkin kedokteran ya. itu masuknya kayak. Dan endingnya gimana Mas? Setelah lulus sekolah kejuruan Kaigo itu endingnya gimana? Endingnya aku pengajuan visa Kaigo kan, terus dapet visa Kaigo, terus sekarang bisa kerja di perusahaan Kaigo, sampai sekarang masih kerja di situ. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang, dari perjuangan 4 tahun berjuang mati-matian, darinya alhamdulillah sampai sekarang bekerja. Ini tuh apa sih? Ini bukti apa ya, penghargaan bahwa aku udah bekerja di tempat kerjaku itu selama 5 tahun. Oh, jadi ini setiap buktinya ini. Jadi kalau di perusahaanku setiap per 5 tahun kita dapat penghargaan seperti ini. Jadi besok berarti kalau ke 10 tahun, kalau sampai aku 10 tahun, kan ini udah 5 tahun kan. Berarti 5 tahun lagi aku dapat seperti ini. Oh, gitu. Alhamdulillah ya, benar, kerja udah, punya materi alhamdulillah, punya kerjaan di Jepang yang gajinya 40 juta udah, nikah udah, punya momongan udah. Apa sih kedepannya? Kedepannya ya apa ya? Yang belum tercapai, apakah apa gitu? Ada nggak? Aku emang punya mimpi besar itu yaitu punya klinik di Indonesia sih. Punya klinik. Itu mimpi yang bukan mimpi Mas, beneran pasti. Itu mimpiku yang membawa aku sampai ke sini ya. Tujuan utamaku ya salah satunya itu juga termasuk sih. Usaha lah ya, bisnis lah ya. Itu klinik. Ya, wajangan terakhir nih, ada gak buat anak-anak yang baru pengen nih mau kerja Kaigo itu, Kaigo itu ada gak? Kalian yang pengen kerja Kaigo yang pertama kuncinya jangan rawat tubuh pasien aja, tapi pasien butuh dirawat hatinya juga. Enggak hanya membersihkan asal kerja, tapi dengan hati. Iya. Ya begitu aja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan udah ngobrol. Jangan lupa sekali lagi ya di like, comment, and subscribe. Terus share buat motivasi ke seluruh media sosial yang Anda punya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan Mas Mendra, jika ada kata-kata yang atau tidak sependapat, boleh komen di bawah. Dan terima kasih lagi atas waktunya. Sama-sama. Mengganggu waktu istirahatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, informasi juga. Amin. Dan sampai ketemu di video vlog selanjutnya gitu ya. Nah, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.